Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala hal, nikmat zahir maupun nikmat batin dalam rangka kajian kita pada subuh ini. Selawat serta salam yang diaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan istiqomah, 4 buah istiqomah dalam rangka berjuang untuk menaklukkan setan. 1 istiqomah dalam tauhid. Dalam surah Al-Fussilat. Kemudian istiqomah dalam akhlak. Kemudian istiqomah dalam al-nasyanya. Kemudian istiqomah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini 2 ayat yang menjadi perhatian kita. Dalam surah Az-Zukhruf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Itu bagi kita merupakan gambaran, ya, bagaimana Al-Quran itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara pribadi maupun masyarakat, gitu ya. Maka berpeganglah teguh engkau kepada apa yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus. 2 ayat ini aja kita perhatikan, ya. Kita membayangkan menurut Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali, ilmu yang paling baik itu ilmu yang diperoleh dari tafakkur, ya. Ilmu yang paling baik itu ilmu yang diperoleh dari tafakkur, dalam merenung, memikirkan. Mari kita renungkan, bayangkan Nabi Muhammad SAW menghadapi 2 ayat ini. Fastamsik billati, maka bertegang teguhlah, peliharalah kepada Al-Quran, billati kepada Al-Quran, uhiya ilaika, yang telah diwahyukan kepada engkau, innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Wa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu la zikrul laka, benar-benar peringatan untukmu.
Nabi Muhammad SAW, untukmu, ya. Dan wali qaumika, dan bagi kaummu, bagi umatmu, ya. Wasaufa tus'alun, kelak di hari akhirat, ya, akan diminta pertanggungjawaban. Bayangkan Quran ini dihadapkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Apa yang dia harus lakukan untuk menyelamatkan umatnya, ya, dari, di ayat 36 itu kita sudah bicarakan, wa may ya'shu an dzikrir rahman, dan barang siapa gelap, tidak tahu atas peringatan Ar-Rahman, maka nuqayyid lahu syaitana, maka kami biarkan mereka dikuasai syaitan. Fahuwa lahu qarin, dan setan itu menjadi sahabat. Nah, dihadapkan risiko yang berat bagi umatnya, maka dia bekerja keras sehingga misalnya keluarlah hadis, ya. Ada yang menganggap hadis merupakan hikmah. Bayangkan, ya, dia memberitahu kita bahwa setan itu masuk, bisa menggoda kamu melalui aliran darah di dalam tubuh kita. Itu simbol bahwa setan itu sangat dekat dengan kita, sangat mengancam kita kalau masuk dalam aliran darah itu, ya. Simbol bagaimana kita diajar oleh Rasulullah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kalau orang percaya pada akhirat nanti, hendaklah dia ngomong, bicara yang baik-baik. Kalau tidak, dia, itu semua apa yang direnungkan, apa yang dipikirkan Rasulullah SAW dalam mempermudah kita memahami Al-Quran itu, ya. Maka Allah menugaskan kepada Rasulullah SAW itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 di dalam surah Al-Jumu'ah ayat nomor 2. Pertama, yatslu alaihim ayati, dia membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Dia ngajarkan, dia dibacakan. Yatslu itu dalam arti baca sambil memahamkan, ya. Kalau iqra itu baca aja, ya. Dia pahamkan Al-Quran itu kepada kita. Kedua, supaya hati kita jadi bersih, tauhid kita bersih, tidak syirik, ya kan? Wa yuzakkihim, membersihkan hati kita. 3, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu Al-Quran. 4, wal hikmah, mengajarkan hikmah. Itu seperti la tardab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu masuk ke hadis yang
dikategorikan hikmah. Kita bayangkan begitu berat, begitu berat memahami Al-Quran ini, karena Quran itu merupakan jalan yang lurus ila innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Al-Quran itu jalan yang lurus. Nah, jalan inilah yang dihantam oleh setan, ya. Jalan yang lurus inilah yang akan dibelokkan oleh setan. Dari jalan yang lurus ini terkandung jalan tauhid, jalan ibadah, jalan akhlak, jalan muamalah, jalan pergaulan kita sesama manusia, jalan pergaulan kita sesama muslim. Semua jalan-jalan itu bisa saja jalan bagaimana kita bersikap kepada sahabat-sahabat kita yang bukan muslim. Itu ada jalannya, ada aturannya. Bisa saja dijebak setan melalui itu. Nah, itulah yang dia pikirkan. Maka keluarlah hadis-hadis, ya, yang memberikan petunjuk operasional. Kalau berperang punya kode etik. Kalau bernegosiasi, ya, berdebat punya kode etik. Yang ada di dalam Al-Quran ini dirumuskan oleh beliau dalam bentuk-bentuk hadis. Jadi paling tidak kita belajar hadis-hadis, kemudian belajar Quran, atau belajar Quran kemudian belajar hadis, atau serempak. Karena hadis dan Al-Quran itu beda jauh, ya. Beda jauh. Karena Al-Quran, rentetan ayat Al-Quran itu ada dinamikanya. Misal saya contohkan, ya. Pertama, kita berinfak, biasa saja berinfak, ya. Menurut dasar-dasar infak yang di dalam surah Al-Baqarah misalnya 261, ya, dan sebagainya. Kemudian sampai pada surah Al-Imran, orang yang berinfak dalam keadaan sulit atau lapang. Nah, bayangkan orang berinfak tetap baik dalam keadaan lapang atau sempit. Mengapa orang itu bisa begitu? Nah, itu. Mengapa orang itu bisa begitu? Itu yang jadi renungan kita. Kemudian di dalam surah Al-Furqan kita temukan lagi orang yang berinfak tidak kikir, tidak boros. Dari perubahan orang berinfak emosional, ya. Kalau dalam keadaan sempit maupun lapang itu emosional, ya. Dia mengikuti naluri emosinya. Di dalam surah Al-Furqan 67 kalau tidak salah, orang berinfak tidak kikir, tidak boros. Artinya orang itu berinfak pada kondisi rasional. Nah, itu terjadi perubahan. Kemudian orang berinfak banyak sekali. Banyak sekali. Kalau rumahnya 2, dijual 1. Nah, bagaimana orang bisa sampai ke situ? Qardhan hasanah. Jadi
kelihatan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada dinamika, beda dengan hadis. Ya, itulah dua ayat ini yang kita renungkan. Ya, mudah-mudahan sebagai penghargaan, sebagai pengakuan, sebagai rasa begitu berat Nabi Muhammad SAW untuk melahirkan apa-apa yang diperlukan agar wa innahu lazikrul lak, sesungguhnya Al-Quran itu peringatan bagimu dan peringatan bagi umatmu. Nah, kira-kira begitu ya. Yang kelak di akhir-akhir ayat ini wasaufa tus'alu, ya. Kelak di akhir nanti kita bertanggungjawabkan, ya. Jadi berat bagi dia, ya. Mari kita belajar, ya, Al-Quran itu sebagaimana yang diajarkan kepada sahabat-sahabat, terus turun, ya. Dan ulama-ulama menafsir Al-Quran itu beda-beda. Ada yang tematik, ada yang maudu, ada yang macam-macam, ya, yang dilakukan ulama-ulama itu sejalan dengan perkembangan zaman, ya. Apa yang kita hadapi saat ini berbeda jauh dengan apa yang dihadapi orang pada masa lalu, ya. Saya kira itu saja. Selesai kita sekadar membayangkan bagaimana Rasulullah SAW itu berusaha menelurkan di bidang akhlak, karena akhlak itu menyangkut akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada saudara-saudara yang muslim, akhlak kepada saudara-saudara yang non-muslim, akhlak menunjukkan sifat-sifat yang terpuji. Begitu banyak hal-hal yang perlu dilakukannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.